lakukan segala perkara. Apa itu Pak Pendeta segala perkara? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Allah itu sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Itu Pak. Dalam ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau saudara orang beriman, saudara percaya poin ini nomor 1. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara yang tidak ada menjadi ada. Dan kalau Anda atau Bapak Ibu baca ayat ini, maka kita akan dibawa kembali kepada kitab Kejadian pasal 1 ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dia katakan, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah benda-benda alam bintang, jadilah bumi, jadi daratan, jadi lautan, jadi binatang. Ayat itu menunjukkan kepada kita dasar iman orang Kristen. Alkitab memulai firman dengan keajaiban Allah. Dan jarak antara kitab Kejadian sampai Ibrani itu 3.500 tahun jaraknya. Ketika Kejadian ditulis sampai Ibrani itu 3.500 tahun. Ini ayat tidak berubah. Dan sampai sekarang tidak berubah. Jadi kalau kita percaya dalam iman, maka percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Di mana dia Pak? Dia sanggup yang buat yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak punya dasar menjadi ada. Dari yang tidak punya penyebab menjadi ada. Dari yang tidak ada bahan materinya menjadi ada. Anda percaya di sana. Itu orang beriman. Haleluya. Itu orang beriman. Percaya Allah sanggup melakukan segala perkara. Dan tidak ada. Dan saya percaya dulu belum ada ya Pak Gembala. Ini belum ada dulu. Tapi iman yang menggerakkan. Bagaimana kita menyadar iman. Ya. Dalam dunia pendidikan banyak orang sanksi pendeta di sekolah anak-anaknya. Tapi iman yang membuat kita semampu mungkin sekolahkan anak setinggi mungkin walaupun masalah keuangan. Iman gerakkan kita. Iman. Dan ini yang saya bilang depan tadi. Karena iman itu Bapak Ibu melampaui logika. Kalau logika kita, ketika Anda bertindak, Anda punya rencana planning, itu lagi pilih. Kalau kita membuat kegiatan, ada anggarannya enggak? Dari mana pemasukannya? Kalau nggak ada anggarannya, TAD akan ngomong, nggak ada anggaran, jadi gitu. Wajar, organisasi di situ, wajar sekali. Tapi ada dimensi lain, kita harus mendorong diri, mendorong pikiran, mendorong hati. No, tidak selamanya hidup di dalam logika, sekalipun logika perlu ada titik-titik tertentu. Ketika Anda rindu itu terjadi, itu ada, itu tersedia. Anda bilang nggak ada bahannya Tuhan, nggak ada modalnya, nggak ada uangnya, tapi saya rindu terjadi. Iman jauh lebih Pak. Iman jauh lebih Pak. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Maka Allah bekerja. Maka kalau yang masuk logika Tuhan sediakan, kita nggak mau coba. Ketika sesuatu yang Anda pikir tidak masuk akal, nggak masuk hitung-hitungan, di sana Tuhan bekerja dan di sana dibutuhkan iman. Amin. Ketika sesuatu tidak masuk hitung-hitungan, nggak masuk logika, Anda mau bergerak, apalagi modalnya nggak ada, iman di situ alamatnya. Percayalah, masih ada di atas. Dan itu masih tertulis di Kejadian dan tak pernah disobek itu sampai hari ini. Baca itu baik-baik. Alkitab sudah ditulis dengan keajaiban Tuhan menciptakan yang ada jadi hari ini tidak baik. Dan itu masih ada di sampai hari ini. Setiap kali logika saudara ingin membunuh iman, membunuh obat hati, ingatkanlah jiwa. Hai jiwaku, Alkitab berkata, kau punya Allah yang besar. Lebih daripada kemampuan berhidup yang pasti bekerja. Itulah dia. Bagian kedua dikatakan, karena iman maka Abraham tak kala dia dicobai persembahkan Ishak yang telah menerima janji itu rela persembahkan anaknya yang tunggal. Karena berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekaligus dari antara orang mati. Percaya kepada Allah satu pelaku perkara yang pertama yang tidak ada menjadi ada, yang kedua yang sudah selesai masa berlakunya, sudah mati, sudah habis limitnya.
itu Tuhan bisa berikan yang baru untuk hidupkan kembali. Itu bisa bangkitkan kembali. Saya main drama sih. Waktu Abraham kaya raya, Tuhan tahu hati Abraham gak ada Pak. Abraham itu punya emas batang ratusan kilo, saya setuju. Dia punya perak murni ratusan kilo. Dia punya kambing ratusan ribu. Dia punya lembu unta puluhan ribu. Kaya raya dia. Konglomerat hebat, paling dulu Abraham. Sampai dikatakan dia seperti salah satu raja Kanaan, saking kayanya. Dia punya pembantu 300, tambah istrinya 1.600. Kalau anaknya 1.200, dikasih makan tiap hari sama Abraham. Itu baru orang kaya. Jadi kalau ada orang tinggal di rumahmu, berkurang sedikit hati gelisah, kau bukan orang kaya. Walaupun Pajero rumah, walaupun BMW. Kalau kau udah kaya, udah besar, ada anak praktek 4, jangan banyak-banyak makan. Kau terganggu, kau belum kaya berarti. Kau belum kaya. Abraham kaya raya. Pembantunya, istrinya, anaknya minimal 1.000. Makan tiap hari kawan. Dan saya sudah bilang, orang Timur Tengah kalau makan kawan bakal sekutu sekali. Saya sudah pergi ke Israel beberapa kali. Lihat orang itu makan abu yang pakai. Dan Abraham gak pernah. Tapi Tuhan tahu hati si Abraham tidak ada pada kekayaan hebat. Tuhan tahu hatinya ada pada anaknya. Mungkin dia jelma orang Batak Purba, anak kokido hamrang biasa. Anak saya adalah harta berharga, itu terjemahan. Tuhan tahu dia tidak. Lalu kata Abraham, saya kau sama aku bahasa saya. Iya Tuhan, kalau saya kasihlah dulu anakmu kau persembahkan sama aku. Langsung diamlah Abraham. Padahal si Abraham jago negosiasi. Waktu Sodom dan Gomora mau dihapuskan, dia bilang, Tuhan, kalau ada 100 masa kau hancurkan Tuhan? Oh, gak apa-apa. Maaflah Tuhan, kalau 95 saya nawar. Jangan nawarin orang. Maaf sekali lagi Tuhan, kalau 90. Turun lagi Tuhan, sorry Tuhan, kalau 70. Turun sampai Tuhan, kalau ada 10 Tuhan. Maaflah Tuhan, kalau ada 5 sampai 5, karena ada situ anak ponakannya itu namanya lo, istrinya sama ada anaknya dulu. Dipikir 5, 4. Rupanya istrinya pun berjalan di tiap hari, cuma 3. Dia hapuskan Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau minta anaknya, nggak minggu dia bilang, banyak untaku Tuhan, ambil aja itu. Banyak pembantuku ini, Tuhan banyak emas batangan Tuhan. Kita emas 2 on udah kok begini, saudara berdua on kok begitu sudah begini. Baru 5 on di sini pura-pura jatuhlah handphone kita biar gayu-gayu itu bukan gitu. Abraham ratusan kilo. Bapaknya dia, baca kayak raya orang. Bapaknya dia, Tuhan tahu hatinya pada kalau Tuhan persembahkan. Oh benar. Dia bilang sama bantunya, ini saya persiapkan dulu semua kayu bakar ya. Siap pula. Dia bilang, nak, ayo kita naik bukit. Ngapain bapak? Anaknya sudah remaja tadi. 16, 17 kurang lebih. Ada orang katakan Pak remaja lah. Ngapain mau supaya kita ke Bukit Mulia? Ngapain bapak mau bakar korban gitu? Salut lah Pak. Nyampe di kaki bukit, pembantunya suruh dia. Kayu bakarnya dipindahkan sama si Isa bawa terbakar. Dan jalan orang itu jalan setapak. Lalu si Isa bilang begini, Bapak, iya anakku, orang beda nih, iya anakku. Pisau sudah ada, tali sudah ada, sobat sudah ada. Mana bapak kambingnya? Katanya kita turunkan. Dia bilang, nanti di sana Tuhan siapkan dalam artinya, kaulah sebagai kambingnya aku. Jadi saya punya eksegesis empati namanya. Saya percaya ketika si Ishak menangis itu, nangis sebenarnya Abraham. Aduh Tuhan, nggak kuat aku tanya anakku, pada dia persembahkan. Tidak kuat, tapi dia ketekankan. Sampai di puncak bukit Alkitab katakan, dia bilang, aku coba menghadap ke sana belakang Bapak. Dan kiri-kiri belakang dia diikat si Abraham kakinya, diikatkan tangannya. Sudah dibangun mereka itu besok kali, dijemput si Abraham anaknya ke Misbah itu. Dan dia sudah ambil pisau dan menghujamkan ke leher. Ketika menghujamkan, malaikat katakan, tahan Abraham. Tuhan tahu hatimu, kau lebih sayang Tuhan daripada anak. Jangan kau sembelih anakmu. Ada kambing nyangkut di sama-sama ikhlas korban. Tapi versi Ibrani katakan demikian. Kalaupun Abraham kelepasan mengkorbankan Ishak, dia nggak akan takut karena dia tahu yang nggak ada pun dia doakan 25 tahun Tuhan kasih
iman di sana bekerja. Iman di sana bekerja. Percaya.